Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Wa ashhadu an la ilaha illallah sahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di tempat yang penuh dengan barakah ini dan majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Insyaallah kita akan melakukan pengajian kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fikih Syafi'i. Jadi ini kitab fikih yang insyaallah yang ya bisa dikatakan lengkap lah, mulai dari sholat dan seterusnya. Terutama kita akan lebih mendalami dan memahami bagaimana pentingnya dan bagaimana syarat, rukun, adab terkait dengan sholat berdasarkan mazhab Syafi'i. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan tauladannya, serta senantiasa kita membasahi bibir kita dengan salawat kepadanya, karena beliau mengatakan aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya shalah. Manusia yang paling pantas, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah aksaruhum alayya shalah, edetu dau memboto salawat atasku. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita ganti rawa-rawan daita, enggak himalawan caun daita dengan salawat, supaya nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi di dalam kitab ini, kitab Fathul Mu'in ini ada 3 jilid. Nah, ini di jilid pertama ini tebalnya sebegini. Sendak kita benge itu hanya membahas tentang solat. Paham penting sambia ke. Sendak ke poin dari tage sampai empoya ke sambia entah beruntung ke urusan sambia. Tapi ada tidak berni. Kenapa sampai begitu tebalnya itu pembahasan suatu? Nanti kita akan bahas semuanya. Namun sebelum itu jamaah sekalian, karena kondisi terlalu bertanya, si fikir ini. Nah, fil fikhi huwa lugatan al-fahmu. Fikir secara bahasa kaina artinya adalah faham. Ya, paham atau pahaman ini lokal nita. Namanya makanya semua fikih. Wa istilahan al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Kalau secara istilahnya fikih itu
ilmu hukum-hukum syara amaliyah, syariat, ya, yang berkaitan dengan perilaku mukallaf sehari-hari yang dipetik dari dalil-dalil secara terinci. Nah, apa itu mukallaf nanti kita jelaskan. Malah mukallaf itu garis besarnya adalah orang yang memang sudah bisa warlua patan cengga, baik guma tahu, baik guma iha, kemudian ada cara melakukan ibadah-ibadahnya. Nah, tapi ada nanti lebih detailnya. Ilmu fikih dasarnya adalah, jadi ilmu fikih lain semata-mata dari Imam Syafi'i, biar Imam Syafi'i tidak, tetapi ilmu fikih itu dasarnya wara upam buah. Pertama tentu Al-Quran. Jadi fikih itu dari Al-Quran. Kemudian maka keduanya dari hadis Nabi. Maka tolukainya dari ijma'. Nah, ijma' itu hasil kesepakatan, ya, para ulama berdasarkan ijtihad. Nah, masing-masing ulama itu berijtihad lalu disepakati untuk menentukan hukum-hukum itu anu turun dari lalona lain rukes itu. Kemudian kias itu adalah coba kita lihat kasus-kasus, misalnya tentukan hukumnya, misalnya terkait dengan narkoba, misalnya terkait dengan rongkok, terkait dengan auto ini, kita lihat apa-apa kasus dulu yang pernah terjadi pada Nabi. Dianalogikan, sama pakai ini, sama-sama merusak, berarti kalau dulu itu hukumnya haram, maka sama kasusnya, sama-sama merusak, sama-sama tidak ada manfaatnya, maka ditetapkan hukumnya haram. Itulah yang dimaksud dengan kias. Ya. Jadi fikih itu ya suatu keharusan dalam Islam. Partisipasi fikih, ya, orang tidak bisa beragama dengan benar. Ya. Adapun faedah fikih itu adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Itu intinya, faedahnya. Jadi kalau kita faham fikih, maka kita akan jelas. Tak ada benda itu kok begu perintah berumah, begu kantai berumah. Itu fikih. Wa faidatuhu an tisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Nah, itu tadi maksudnya. Kemudian ala mazhabi imami al-mujtahidi ibni Abdillah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an. Sementara yang mengikuti mazhab imam mujtahid Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, semoga Allah ta'ala menganugerahkan rahmat kepadanya dan melimpahkan ridhanya, ma zahaba ilaihi minal ahkami fil masaili. Artinya penganut Imam Syafi'i dalam menentukan hukum-hukum atas masalah-masalah yang ada. Sorry Imam Syafi'i re. Nah, wa Idrisu waliduhu. Nah, jadi Imam Syafi'i itu bapaknya bernama Idris. Wa Idrisu waliduhu, bapaknya adalah namanya Idris. Huwa ibnu Abbas ibni Utsman ibni Syafi'in ibni Sa'ibi ibni Mubaidi ibni Abdi Yazid ibni Hasim ibni Muttalib ibni Abdi Manaf. Ini dari Nabi nih, keturunan Nabi. Jadi Idris adalah ayah Imam Syafi'i, putra Ibnu Abbas Ibnu Utsman bin Syafi'i, kakeknya bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim. Hasim keturunan Muhammad kan nih. Makanya dibilang Ibnu Hasim, Muhammad dan sebagainya itu. Kemudian bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Itu. Wa Syafi'i, sementara Syafi'i, kan Syafi'i itu artinya keturunannya Syafi'i gitu. Syafi, ngaran tu Syafi adalah huwallazi yunsabu ilaihi imamu wa aslamu huwa wa abuhu Sa'ibu yauma Badrin. Jadi Syafi adalah kakek beliau. Jadi kakeknya Imam Syafi'i, Syafi itu.
Jadi lain nama aslinya Syafi'i, tapi dari kakeknya diambil. Ya, kakek beliau di mana Imam Syafi'i, ya itu tadi Imam Syafi'i disebut keturunannya yaitu Syafi'i dan ayahnya memeluk Islam sejak perang Badar. Ya. Nah, ini sementara Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Ya, kalau bahasa Arabnya wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata hamsina wa mi'atin wa tuwaffiya yaumal jum'ati salha rajabi sanata arba'in wa mi'ataini. Nah, itu. Nah, ini nanti kita akan coba nanti kembali untuk mengenang bagaimana Imam Syafi'i. Tapi insyaallah semua kita sudah paham siapa itu Imam Syafi'i. Kita langsung saja bahas bab pertama, yaitu sambea, solat. Akhir kata baik Abu. Ya, sebab ini pangkal au yang kahmat abdi inde. Jadi kalau solat itu orang tidak faham itu bahaya, karena itu adalah amal yang pertama kali dihisab. Kalau kita tidak faham solat dan sambea, tidak khusyuk, maka nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana bab salat itu. Babus shalah hiya syar'an. Jadi salat menurut syara atau syariat, ya kalau menurut syariatnya salat itu apa? Aqwalun wa afwalun. Itu ucapan. Sambil ada ucapan, Pak. Berarti lo kami direki tampu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di lain sampai ada. Sambil ada harus diucapkan amai. Jadi salat itu hiya syar'an berdasarkan syariatnya itu pertama aqwalun, yaitu ucapan. Salat itu diucapkan. Yang kedua adalah af'alun, digerakkan, dilakukan dalam perbuatan. Ya, mahsusatun muftatahatun bitakbir. Ya, yaitu beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai, ya, muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu. Jadi ucapan kita dan perbuatan kita mulai takbir, itu sampai salam, itulah yang dimaksud dengan solat secara syariat kaina, secara syarak kaina. Wasummiyat bizalika listimaliha ala salati lugatan wahiyat du'a. Nah, ucapan dan perbuatan tersebut dinamakan solat karena solat menurut bahasa adalah doa. Jadi ente benar hemat tapi ente mulai takbir sampai salam itu adalah doa itu. Sehingga itu ada baca sampai ge. Au tampu takbiratul ihram sampai salam ke itu inda baca sampai itu adalah karena itu doa apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu doa. Sami Allahu liman hamidah, doa. Rabbana lakal hamd, doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, doa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu doa. Jadi meskipun secara hukum kaidah pada mereka itu sunnah, baca Pak doa itu. Makanya dikatakan sini wa summiyat bidzalika li istimaliha ala salati lugatan wa hiya du'a. Ucapan dan perbuatan yang dinamakan salat karena salat menurut bahasa adalah doa. Itu. Nah,
Wal mafrudatu al-ainiyatu khansun fi kulli yawmin wa lailatin. Nah, ma'lumatin minad dini wad darurati fayakfuru jahiduha. Ake penting deh. Selampaina. Au gahi di kitab ke salat yang fardu ain itu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Yang fardu ain itu memang semua kita tuh harus melakukannya, Pak. Tidak ada alasan, terutama bagi laki-laki. Subuh, nggak sampai apa ya? Maklumatin fiddini. Jadi yang sudah diketahui pasti di dalam agama ini. Bidarurati fayakfuru jahiduha. Ketika baca mas kalian. Oleh karena itu, kafirlah bagi orang-orang yang menentangnya. Ada yang maksudnya doh kafir baik. Warasido mau menentang sampai agak kafir baik. Nih, kafir. Bidarurati wa yakfuru jahiduha. Jadi kalau kita menentang sholat ini adalah nyata dia itu adalah orang kafir. Dan kita tidak mau sholat, kafir. Lebih keras lagi. Walam yajtami hadhil hansu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, istimewa sekali. Au sambil 5 waktu salat 5 waktu itu belum pernah berkumpul pada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Terus punya pinenere dari para nabi, misalnya Nabi Adam kan sambil subuh, Pak. Waktu subuh, Pak. Guru Masri, au Nabi Adam pindah sampai siaga pala sampai subuh, Pak. Wati sampai lohona, wati sampai maghrib, wati sampai asar nah. Subuh apa? Itu dilakukan oleh Nabi Adam. Tetapi hebatnya di Nabi Muhammad ini lengkap 5-5-nya, Pak. Sementara zuhur itu dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud kah hanya sampai zuhur apa? Wati sampai kelai. Waktu zuhur apa nih amarai itu pasantin goris di lider Sementara asar itu hanya dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang melakukan sholat asar dulunya. Ya. Sementara maghrib itu dilakukan oleh Nabi Yakub, bapaknya Yusuf. Ya. Kemudian sholat isya itu hanya dilakukan dulu oleh Nabi Yunus. Tetapi pada kita diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW semuanya, mulai dari subuh sampai isya itu luar biasa, Pak. Nah, wa furidat lailatal Isra'i, ya Isra, ba'da an-nubuwati bi asri sinina wa salasati ashuri lailata sab'i wa isrina min Rajab. Jadi salat fardu yang 5 waktu ini diwajibkan pada malam Isra, au ngapu peristiwa Isra ini. Lihat Nabi tanggal 27 Rajab itu, yaitu 10 tahun lebih 3 bulan terhitung sejak kenabian Nabi atau setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Salat subuh pada waktu itu belum diwajibkan karena memang belum diajarkan oleh Jibril. Nanti zuhur mulainya. Jadi waktu begitu Allah sudah tetapkan, Muhammad, kuwajibkan kepadamu untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, subuh itu belum. Pas begitu zuhurnya, sebelum zuhur datanglah Jibril. Wahai Muhammad, ikuti saya. Beginilah caranya melakukan sholat zuhur dan ini waktunya setelah tergelincirnya matahari. Nah, Jibril telah mengatakan, maka sejak itulah wajiblah sholat zuhur. Begitu asar datang lagi Jibril. Muhammad, akhir waktu asar, silakan sholat. Ndakeku sampai asar dan sebagainya. Maghrib lagi dan seterusnya. Mulai saat itu. Dan mulai saat itu juga ditetapkan mulainya wudu. Wah, dia sambil gini. Jadi dia sambil dengan sholat itu mana rangkaiannya? Iya. Walam yajib subuhu yawmatil kallati li'adami ilmi bikaifiyatiha. Itu tadi belum diwajibkan karena memang belum diajarkan oleh
oleh Jibril atas perintah Allah gitu. Innama yajibul maktubah ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Nah, maksudnya tadi kalaf. Jadi salat maktubah, salat yang diwajibkan itu, yang dimaksud waktu itu, yaitu 5 waktu hanya wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf. Itu tadi, siapa itu mukallaf? Yaitu pertama telah balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga laki-laki ataupun perempuan, dan yang keempat adalah suci. Ya. Jadi solat itu ya harus dalam keadaan. Jadi siapa yang dikatakan kotor, misalnya ibu-ibu haid, itu tidak wajib. Nifas itu tidak wajib. Tetapi selain itu semuanya wajib. Makanya disebut dengan dalam kondisi mukallaf. Ya. Itu makanya disebut dengan zakarin au ghairihi tahirin. Fala yajibu ala kafirin asliyin. Nah, maka sholat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Gue masuk orang kafir sih ya, do mulai Islam nih, do Kristen, do Yahudi, do Majusi, atau do mawati beragama. Ya memang tidak wajib. Iya, itu berarti warasido Islam berarti sesampiannya berarti ya do itu. Karena tidak wajib baginya, gitu kan? Wasabiyin ataupun anak-anak, wa majnunin ataupun orang gila, wa mugma alaihi ataupun orang yang sakit ayan, atau ventojara ke, lalu bahaya apa? Do ventojara Allah kok ventojara sama tiluan kau do ventojara ke. Malu ventojara ke adalah sebenarnya bukan keinginannya. Barang yang kondisi-kondisi ibet-ibet di mana dia. Kemudian wasakrani, orang yang mabuk. Mabuk maksudnya ini yang bukan lali, bukan lain karena mabuk karena dabi-hani dan nono dan sebagainya. Memang mau ya kondisi memang mabuk karena mabuk laut sehingga waktu dibawa kone pidah dom mau dekare waktu kena pidah mada bae sehingga itu memang wajib kecuali mabuk dabi-ha. Nah, bila ta'addin, ya itu tadi memang yang tidak dabiha li adami taklifihim wala ala hasidin wala haidin wa tufa wa nufasaa li adami sihatiha minhuma wala qada alaihima bal yajibu ala murtadin wa mu'tadin bikasbi sakarin. Nah, awalnya dari jamaah sekalian, mata sekali-sekali baca dia Arabna. Mereka tidak dikenakan doma kafir asli, anak-anak, orang gila, orang penyakit ayan, orang yang mabuk. Yang keduanya tidak karena lalim, itu karena bukan karena lalimnya, mabuknya tadi itu. Ya, mereka tidak terkena beban agama. Ya, memang kan kena beban agama. Tidak wajib juga atas perempuan yang sedang menstruasi, haid atau nifas, karena sholat tidak sah dikerjakan dan tidak wajib baginya untuk mengkada. Jadi orang haid itu meskipun nenek sambia tisah sambiana karena memang masih dalam keadaan kotor. Ya. Dan orang yang haid nifas itu tidak diwajibkan mengkadanya. Bal tajibu, tetapi bagi mereka itu, tetapi bagi yang murtad atau mabuk sebab lain, lalim karena dabihana, maka sholat tetap diwajibkan atas mereka. Artinya mereka wajib. Nah, ketika diwajibkan bagi mereka, maka mereka pun wajib mengkodanya. Ketika nanti mereka sadar gitu, wajib koda ini. Jadi sambil ke paham penting dan sambil ada. Misalnya war lewat waktu nih, nanti mau diceritakan itu. Misalnya begini. Karena ada itu salah satu syarat-syaratnya sembia itu kan diantaranya harus dalam keadaan suci, tempatnya suci, ya. Intinya betul-betul semuanya suci. Misalnya, orang sembia apa lihat gini, sembia. Karena baru ngosok di, woi tiba-tiba ustaz ternyata warna najis plat sembia kayak gini nanti. Aneh kena ke, endak umwe, karena tiba-tiba mu, tidak boleh seperti itu, Pak. Harus sampai ulang.
Naita ursambia. Ternyata ngul sambia neta, ampu kapante neta ge ternyata ge au hidi sambia neta ge ada warna najis na. Kan mati sana sambia neta ba. Ani kana ke, wah kan mati tepat deh. Mati badan deh tahurai eder ulang. Oh, tidak, harus ulang. Wasil lewat waktu dah sembah. Makanya ada namanya koda bahwa gitu, Pak. Nanti kita akan jelaskan, ada semua di sini jelaskan. Ya. Orang muslim mukallaf yang suci apabila dengan sengaja menunda salat fardu. Ketika baik jamaah sekalian. Kan dari temennya itu mukallaf ge. Mati jaringu ternyata gini. Ya, mau jero pata cenggan dia matahu bimiha. Inti mereka kira do mukallaf nanti mukallaf lah. War balik, war pata cengga, mati jatuh samputan dan sebagainya. Mati paling dia pernah haid tahu dah. Ya, ndai teh itu mukallaf. Tahu enggak hina ge? Orang muslim yang mukallaf dan suci apabila dengan sengaja menunda salat fardu, coba menunda ge hingga melewati waktu penjamakannya, malas mengerjakan, namun masih berkeyakinan bahwa salat itu hukumnya wajib, malas begini. Pala siaga yakini bahwa memang salat itu wajib. Lantas dia disuruh bertaubat kumige. Walau mau tunda-tunda pun tanggal sampean nanti. Lantas disuruh bertaubat, tapi dia tidak mau. Enggak usah tobat mune wali sih. Dia singgahin ada, maka dia itu wajib ditetapkan had atasnya, yaitu dengan memancung lehernya, Pak. Tio betul, keras gini. Berarti betul, kau bicara baca ustaz gini deh. Beli buka ke bre, ya. Ini ada naskah aslinya, ada terjemahannya. Enggak sekali guys. Do muslim mukallaf, madam kararina, lo kau faham itu ya. Do muslim yang mukallaf dan suci apabila dengan sengaja menunda salat fardu hingga melewati waktu penjamakannya, maka malas mengerjakan namun masih berkeyakinan bahwa salat itu hukumnya wajib, lantas dia disuruh bertaubat tapi tidak mau bertaubat, maka wajib ditetapkan had atasnya. Had itulah hukuman. Apa hukumannya? Dipancung lehernya, Pak. Palandai te indowar fikih sampai sedrai ini. Paham bapenti na tilua tuna sampai tilua bi sampai ya. Wa ala nabdin al istitabati la yumanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'sam. Berpijak pada pendapat yang mengatakan sunnah memerintahkan bertaubat, maka memancung leher orang yang menunda solat sebelum bertaubat adalah tidak dikenakan pidana, tetapi dia berdosa. Ya. Wa yuqtalu kufran intarakaha jahidan wujubaha fala yughsalu wala yusalla alaihi. Nah, akan ketika baita. Ketika baita. Aungan ge jika dia meninggalkan salat karena menentang wajibnya, maka dia dibunuh sebagai orang yang kafir. Dia tidak perlu dimandikan dan tidak boleh disolati dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan orang-orang muslim. Lain kafir empuage. Kalau ada orang tidak mau sholat, dia ini mestinya harus dibunuh, kemudian tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di tempat pekuburannya orang muslim. Ini nggak ada bahasa. Paham keras ancaman wati sambia, okay? Sekali wali, do wati sambia nampala. Pertama, dibunuh. Kedua, tilo sambia bia. Wa usira madina batiloan di umbu di rade douma Islam. Kau umbu tak bemdir naka. Tilo campur lah rade dou Islam.
Ya. Kemudian si muslim mukallaf yang suci, jika dia meninggalkan sholat tanpa ada halangan, maka dia wajib segera mengqada sholat yang ditinggalkan. Karena itu hukum qada wajib baginya. Ya, itu maksudnya ini. Jadi, anda itu guys, sepotong tiwara alasan awum, bahkan sakit sekalipun. Ya, kalau memang betul-betul tidak bisa, bahkan tadi waktu gila itu di koda apa ya? Reke pun di pilihan lain, tetap sampai ambal di kada di CP, dia tengok apa kaidahnya enggak? Ada kai, orang lewat ke mana? Kau wati perlu sampai harus di CP di koda namanya. Syekhuna Ahmad bin Hajar, qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah telah berkata yang jelas, alladzi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar ini, Ahmad bin Hajar ini mengatakan bahwa bagi orang tersebut wajib menggunakan semua waktunya untuk mengqadanya. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu, selain waktu-waktu yang harus dipergunakan untuk hal lain, misalnya tidur, mencari nafkah bagi orang yang harus dinafkahi, dan seterusnya. Di samping itu juga haram baginya mengerjakan sholat sunnah sebelum kewajiban sholat fardu yang ditinggalkan ditunaikan. Qada ulu ampuh kita lakukan sembahyang sunnah. Iya. Wa yubadiru bihi nadban infata bi uzrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Jika sholat tertinggal sebab ada halangan, misalnya tertidur atau lupa yang tidak karena lalim, karena lainnya kesengajaan, ya, atau main-main, maka dia sunnah dengan segera mengqadanya. Ya, segerakan mengqadanya. Jika tertinggal sholatnya karena uzur, nah oke. Kalau dia tertinggal sholat karena uzur, punya dawa putar nih, tapi uzur ini betul-betul uzur, maka dalam mengqadanya disunahkan mengerjakan sholat secara tertib, teratur. CPO sampai subuh ta, wadeng gorete sampai lohota, teratur, tertib. Karena dulunya kita memang sholat, memang kita tidak bisa sholat karena memang tidak bisa melakukan sholat itu. Maka tetap dikoda. Ya. Wa idza fata bila uzrin wa yajibu taqdimuhu alaiha. Jika tertinggal tidak disebab karena uzur, maka dia wajib mendahulukan qada daripada sholat ada, sholat yang biasa ini wajib. Jadi kalau sholatnya itu tertinggal karena lainnya karena uzur, ya, tidak karena uzur, maka dia wajib menggantinya dulu, mengqada dulu sholatnya sebelum melakukan sholat-sholat yang maktubah itu. Pokoknya langsung sholat, ya, karena memang dia ada unsur kesengajaan dulu. Artinya bukan karena unsur, bukan karena memang tidak bisa sama sekali. Gitu. Amma iza khafa fautal hadirah bi ay yaqa'a ba'duha wa in qalla kharijal waqti wa yalzamuhu bad'u biha. Ya. Adapun bila dikhawatirkan kehabisan waktu sholat ada, sholat akhir ini boleh sholat sama memurut mas ini nama sholat ada, sholat yang maktubah itu, ya, walaupun sebagian, meskipun sedikit saja dari sholat ada akan terjadi di luar waktunya, maka baginya wajib mendahulukan sholat yang ada, sholat yang wajib ini. Kalau dikhawatirkan, maksudnya orang mepet kan nih, luur waktu. Pala wati punggurina neta sholat kada, tapi nelu waktu tidak apa-apa, didahulukan dulu yang punya waktu ini, dan sekarang ini baru setelah itu baru nanti
di qada. Ketinggalan kemarin-kemarin itu. Wajib juga mendahulukan salat qada yang tanpa uzur atas qada salat yang tertinggal sebab uzur, walaupun akan terjadi ketidaktertiban waktunya. Karena tertib itu hukumnya sunnah, sedangkan bersegera adalah hukumnya wajib. Jadi qada kayak intinya nanti jamaah sekalian. Jadi kawara-wara pilih ini komisi pernah bank kita pilih ini kawara pilam paar bank kita pilih DCP pun nih. Kalau ndai terbing kita sampai qada terus sampai. Dede bae. Bahwa penting sampai ya. Iyo kado ndai silang ini kado re CP. Ya waktu nena ya. Nanti ada kita jelaskan ini. Wa yunzabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi uzrin wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi uzrin. Auna sunnah mengakhirkan salat-salat rawatib atas salat qada ya sebab ada uzur, dan wajib mengakhirkan salat-salat rawatib atas qada salat tanpa uzur. Tanbih, peringatan. Man mata wa alaihi salatuhu fardin lam yukda walam yufta anhu, ya barang siapa yang meninggal dunia, coba deh meninggal dunia warmat denet gini keluarga kayak barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggung jawab solat siap mukallaf di Islam gak ini, maka solat tersebut tidak dapat diqada atau dibayar fidyahnya. Ya wa fi qaulin, dalam sebuah pendapat, innaha tuf'alu anhu awsa biha amla haqahu al-Ubadiyu anis-Safi'i li habarin fi. Dalam sebuah pendapat yang menceritakan Imam Al-Ubadi dari Imam Syafi'i bahwa salat tersebut harus diqada oleh orang lain. Coba Pak. Papa pentina. Misalnya wara pasain daita, dum tuan daita. Pernah wati sambiana. Ana dan qadawian apa? Oh, teore. An kahime ana dan qadawian apa? Ya, atau coba pun baik si mayit yang berwasiat agar mengerjakan ataupun tidak, baik do menghormat deke pernah gaida ana nah ge pernah wati sambil senakana gomi sambil cepe sambil kata pernah baik dia mengatakan seperti itu ataupun tidak, ya hal ini berdasarkan sebuah hadis. Apa kata hadis? Imam Subuki juga melakukan seperti itu dan kerabat-kerabat beliau meninggal dunia. Coba Imam Subki itu begitu. Jadi Imam Subki itu mengkodakan keluarganya yang telah meninggal itu. Dia kodakan. Bahwa penting apa ya? Wa fa'ala bihi Subkiyu an ba'di aqaribihi. Pada waktu. Kode ora po. Lur dah. Nanti kita lanjut. Jadi, coba ini begitu penting sampai ini, Pak. Bahkan tuh memate itu masih ada tanggung jawabnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, insyaallah. Jadi, jamaah sekalian, karena waktulah yang memisahkan kita, insyaallah nanti kita akan bahas ini baru awalnya nih, baru perkenalan nih. Begitu pentingnya salat itu. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan mendoa dafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.